adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam Sabda Siap Saji. Kamis 15 Desember 2022, hari biasa pekan ketiga Advent. Marilah kita berdoa karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau mengasihi kami hamba-hambamu yang hina dan lemah ini. Semoga kedatangan Putramu menyelamatkan dan menggembirakan hati kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kalian pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih dari nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak, termasuk para pemungut cukai yang mendengarkan perkataannya, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, baru-baru ini saya bertemu dengan seorang dokter dari Swiss. Dia mengatakan apa? Keluargaku dulu Katolik, sekarang aku tidak mau. Kenapa kamu begitu? Penghayatan hidup beragama itu berat, tidak mudah. Banyak gagalnya. Kenapa? Setelah merayakan Ekaristi, mungkin membahas kitab suci, masih ngomel, masih membicarakan orang, masih tidak puas. Maka saya lebih baik tidak pergi. Saya percaya bahwa yang di atas itu memberkati saya. Cukup itu untuk saya. Nah, saudaraku terkasih, bagaimana sikap kita menghadapi orang ini? Apakah kita pun juga mengadili dia? Kiranya tidak perlu. Maka pada hari ini kita juga melihat dan mendengar Injil. Saat ini tanggal 15 Desember itu merupakan semifinal FIFA Cup. Ya, yaitu 4 negara ya, Perancis, Kroasia, Maroko, dan Argentina. Kadang pesepak bola dipersalahkan kalau kalah. Bahkan Ronaldo menangis ketika tahu tim negaranya kalah oleh Maroko. Itu menggambarkan bahwa Ronaldo mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Nah, sekarang kita kembali ke Injil.
Apakah orang-orang Farisi dan Saduki yang selalu bertentangan baik dengan Yesus maupun dengan Yohanes Pembaptis, mereka mempunyai kualitas dalam kehidupan mereka untuk menjadi pewarta kabar baik, mempunyai rasa tanggung jawab kepada kehidupan? Ini pertanyaan. Maka kita perlu memperhatikan langkah-langkah yang disampaikan oleh Yesus pada hari ini. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus melihat, menganalisa bagaimana sikap orang-orang terhadap Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah orang yang hebat, orang yang melaksanakan firman Tuhan. Dia juga secara jasmani mengadakan tapa dan puasa sedemikian ketat, menjaga diri supaya tidak masuk dalam terperosok atau kegelapan. Maka dia memberikan pengarahan kepada orang-orang agar tidak masuk jurang kehidupan. Diteriaki karena apa? Dia punya karisma, bisa menjawab atau bisa menawar hati, melihat hati orang. Karena itu dia bercerita atau mewartakan kabar untuk bertobat. Tetapi apa yang terjadi dengan beberapa orang? Ada yang bertobat, lalu hidupnya menjadi lebih baik. Tapi ada juga yang tidak bertobat, bahkan mencemooh Yohanes Pembaptis. Karena mereka merasa bahwa mereka sudah lebih hebat dari Yohanes Pembaptis. Karena itu Yesus mengatakan, di antara semua orang yang sudah diciptakan itu, Yohanes Pembaptis lebih mempunyai kualitas baik secara imani maupun secara rohani. Tetapi kita mengadili dia. Kenapa? Kita tidak punya martabat. Kita tidak mengerti siapakah diri kita. Maka pada masa Advent ini mari kita belajar untuk melihat kembali analisa Yesus. Orang yang betul-betul serius melaksanakan kehidupan iman tentu senantiasa mendapat banyak hambatan dari sekitar lingkungannya. Tetapi orang ini tetap hebat. Kenapa? Tetap ajak, tetap mantap untuk terus melaksanakan firman Tuhan dan sadar akan panggilannya. Kehadirannya tentu setelah dia mengkhotbahkan apa yang harus dikhotbahkan, dia juga melaksanakan apa arti khotbahnya itu. Semoga kita juga yang sering berteori, semoga kita juga melaksanakan teori tentang kebaikan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak sempat mengadili orang lain, melainkan merefleksi diri untuk kebaikan diri sendiri dan juga orang-orang lain di sekitarnya. Tuhan memberkati.